Di ujung timur Bali berdiri sebuah kompleks pura tua bernama Candi Karangasem. Tempat ini terlihat sunyi dan damai, tapi penduduk sekitar percaya setiap candi tua memiliki penjaga. Seorang fotografer bernama Jatmiko datang sendirian untuk memotret relief dan patung kuno. Ia yakin tidak ada siapapun di sana, sampai ia melihat hasil fotonya. Di salah satu gambar, terlihat dirinya sedang berlutut di tengah candi, difoto oleh seseorang yang tidak pernah ia temui. Sejak itu orang percaya, penjaga candi ini bukan selalu makhluk gaib. Kadang penjaganya adalah manusia yang terlalu jauh masuk ke dalamnya. Di usia 28 tahun, Jatmiko Prasetya adalah tipe orang yang sulit percaya pada cerita mistis. Ia lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tumbuh sebagai pria yang tenang, rasional, dan keras kepala ketika mengejar sesuatu yang membuatnya penasaran. Tubuhnya tinggi kurus, dengan wajah yang selalu terlihat serius di balik kamera tuanya. Jatmiko bukan sekedar wisatawan, ia pemburu jejak sejarah. Selama 5 tahun terakhir, ia berkeliling Nusantara memotret situs tua yang jarang dikunjungi orang. Ambisinya sederhana tapi keras, membuat buku foto tentang tempat-tempat sakral yang terlupakan. Ia percaya bahwa di balik batu, relief, dan patung tua selalu ada cerita manusia yang pernah hidup di sana. Karena itulah ia datang jauh-jauh ke Bali Timur, menuju sebuah tempat yang namanya sering muncul dalam forum perjalanan dan cerita mistis, Candi Karangasem. Konon, kompleks pura kuno itu sudah berdiri ratusan tahun. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Patung-patung batu berjajar seperti penjaga waktu, dan ukiran pada dindingnya menyimpan simbol yang bahkan tidak semua pendeta memahami maknanya. Namun bagi Jatmiko, cerita-cerita itu hanyalah bumbu. Ia tiba sore hari ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan Bali Timur. Jalan menuju kompleks candi sempit dan sunyi. Pepohonan tua menaungi jalan setapak yang terasa semakin gelap setiap langkah. Saat gerbang batu candi terlihat, Jatmiko berhenti sejenak. Gerbang itu tinggi, terbelah di tengah seperti mulut raksasa yang terbuka. Lumut menutupi sebagian besar batu tua dan patung-patung penjaga berdiri di kiri kanan, wajahnya aus dimakan waktu. Angin sore berhembus pelan, sunyi, terlalu sunyi. Jatmiko mengangkat kameranya dan memotret. Klik, suara rana kamera terdengar sangat jelas di antara dinding batu. Ia berjalan masuk dengan langkah santai, menelusuri halaman candi yang dipenuhi altar kecil dan patung dewa. Semua terlihat biasa. Beberapa patung tampak retak. Beberapa altar dipenuhi sesajen lama yang sudah kering. Ia memotret relief di dinding sisi timur. Ukirannya menggambarkan sosok manusia yang sedang berlutut di hadapan sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Saat ia menurunkan kamera, langit mulai berubah warna. Senja. Cahaya oranye menyusup di sela-sela patung dan menimbulkan bayangan panjang yang aneh di tanah. Jatmiko berjalan menuju lorong batu yang mengarah ke halaman bagian dalam. Lorong itu sempit dan diapit dinding penuh ukiran. Klik, ia memotret lagi. Baru saja ia hendak melangkah, sesuatu terdengar dari belakangnya. Tok, langkah kaki. Jatmiko menoleh. Kosong. Halaman candi itu benar-benar sepi. Ia tersenyum kecil. Mungkin kucing, gumamnya. Ia kembali berjalan ke lorong. Tok, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Jatmiko berhenti. Angin tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia menoleh perlahan ke arah patung penjaga di dekat gerbang lorong. Patung itu tinggi hampir 2 meter, memegang gada batu dengan wajah yang menyeramkan. Sesuatu terasa aneh. Jatmiko mengernyit. Ia yakin sekali, tadi kepala patung itu tidak menghadap ke arahnya. Ia mengangkat kamera dan memotret patung itu. Klik. Saat layar kamera menyala, jantungnya berdetak lebih keras. Di layar foto itu, di belakang patung penjaga, terlihat sebuah bayangan manusia berdiri di lorong gelap. Padahal ia yakin betul di sana tidak ada siapa-siapa. Jatmiko perlahan menurunkan kamera. Lorong di depannya sekarang terlihat jauh lebih gelap. Dan dari dalam lorong itu, terdengar suara yang sangat pelan. Seperti seseorang yang sedang berbisik membaca mantra.
Angin sore yang tadi terasa hangat kini berubah dingin seperti embusan dari ruang bawah tanah. Jatmiko Prasetya berdiri mematung di depan lorong batu kompleks Candi Karangasem. Kamera di tangannya masih menyala, menampilkan foto terakhir yang barusan ia ambil. Di layar itu, bayangan manusia masih terlihat. Sosoknya tinggi, kurus, hitam. Berdiri tepat di ujung lorong yang gelap. Jatmiko menoleh ke arah lorong sebenarnya. Kosong, tidak ada siapapun. Ia menarik napas panjang. Sifat keras kepalanya selalu muncul saat rasa takut mulai merayap. Efek cahaya, gumamnya mencoba rasional. Ia mengangkat kamera lagi dan mengambil foto kedua. Klik. Layar kamera menampilkan gambar baru. Jatmiko langsung menegang. Bayangan itu lebih dekat. Padahal sejak tadi ia tidak melihat siapapun bergerak di lorong. Suara bisikan kembali terdengar. Pelan. Serak. Seperti beberapa orang membaca sesuatu bersamaan. Bahasanya tidak jelas. Terdengar tua, berat, seperti mantra yang dilafalkan dari tenggorokan yang sangat dalam. Jatmiko menoleh ke kanan dan kiri. Halaman candi yang tadi terbuka kini terasa sempit. Bayangan patung-patung batu memanjang di tanah seperti sosok yang merayap. Ia mencoba fokus pada tujuannya datang ke tempat ini, mendokumentasikan arsitektur. Ia berjalan masuk ke lorong. Langkahnya bergema di antara dinding batu. Tok, tok, tok. Semakin ke dalam, lorong itu terasa semakin panjang. Padahal dari luar, ia yakin lorong ini tidak sepanjang ini. Ukiran di dinding berubah semakin aneh. Relief yang awalnya menggambarkan manusia dan dewa, kini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Makhluk tinggi dengan mata besar, manusia yang berlutut, dan simbol-simbol lingkaran yang dihubungkan garis-garis rumit. Jatmiko berhenti di salah satu relief. Ia memotret. Klik. Saat menurunkan kamera, ia baru menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Semua patung kecil di sepanjang lorong menghadap ke arahnya. Padahal ketika ia masuk tadi, patung-patung itu menghadap ke depan. Jatmiko menelan ludah. Perasaan saja, katanya pelan. Namun suara bisikan kini semakin jelas. Ia bisa mendengar potongan kata-kata. Penjaga, yang masuk, yang tidak tahu. Tiba-tiba sesuatu jatuh di belakangnya. Krak! Jatmiko langsung berbalik. Di ujung lorong yang ia lewati tadi, sebuah patung kecil sekarang tergeletak di lantai. Padahal ia ingat betul patung itu berdiri tegak beberapa detik lalu. Jatmiko menatapnya beberapa saat. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari tempat patung itu jatuh, bayangannya di lantai bergerak sendiri. Tidak mengikuti arah cahaya, tidak mengikuti bentuk patung. Bayangan itu perlahan memanjang ke arah Jatmiko. Jatmiko mundur satu langkah. Bisikan di lorong berubah menjadi gumaman mantra yang lebih keras. Udara terasa berat. Ia mengangkat kamera lagi dengan tangan sedikit gemetar. Klik. Layar kamera menyala. Jatmiko membeku. Foto itu tidak menampilkan lorong kosong lagi. Di belakangnya sekarang berdiri belasan sosok bayangan. Tinggi, hitam, tanpa wajah. Dan semuanya menghadap langsung ke arah Jatmiko. Tepat saat itu, salah satu patung di sisi lorong menggerakkan kepalanya perlahan. Batu bergesek. Krrr. Mata patung itu kosong, namun jelas sekali. Patung itu sekarang menatap Jatmiko. Lalu dari ujung lorong terdengar suara langkah lain. Langkah yang lebih berat, lebih lambat. Tok, tok, tok. Sesuatu sedang berjalan keluar dari kegelapan lorong terdalam candi. Dan Jatmiko baru menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa membeku. Lorong yang ia masuki ini tidak ada di peta kompleks candi yang ia lihat sebelum datang ke sini. Suara langkah itu semakin jelas. Tok, tok, tok. Di lorong dalam kompleks Candi Karangasem, Jatmiko Prasetya berdiri kaku dengan kamera yang masih menyala di tangannya. Nafasnya pendek. Udara di lorong terasa berat seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Belasan bayangan yang ia lihat di layar kamera perlahan muncul di dinding batu di sekelilingnya. Bukan lagi sekedar bayangan. Mereka seperti menempel pada batu. Tinggi, hitam, tanpa wajah.
dan semuanya menghadap ke arahnya. Jatmiko mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Langkah berat dari ujung lorong berhenti. Sunyi. Lalu terdengar suara yang berbeda dari bisikan sebelumnya. Lebih tua, lebih dalam. Seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam gua. Yang datang harus menghormati. Jatmiko menelan ludah. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari semua dinding, dari semua patung, dari setiap ukiran relief yang mengelilinginya. Ia memaksa dirinya berpikir jernih. Selama ini ia mempelajari simbol-simbol kuno. Banyak tempat sakral memiliki ritual penghormatan yang harus dilakukan sebelum masuk ke ruang inti. Jatmiko teringat sesuatu. Ukiran yang ia foto tadi. Relief manusia yang berlutut di depan altar. Tangannya perlahan menurunkan kamera. Kalau ini tempat suci, maka aku harus bersikap seperti tamu. Bisiknya pada diri sendiri. Ia berjalan pelan ke tengah lorong. Lalu, Jatmiko berlutut di lantai batu. Tangannya ia letakkan di depan, menundukkan kepala seperti sosok pada relief tadi. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Kemudian, sesuatu berubah. Udara yang berat perlahan terasa lebih ringan. Bisikan mantra mulai mereda. Ketika Jatmiko mengangkat kepala sedikit, ia melihat bayangan di dinding mulai memudar. Sosok-sosok hitam itu seperti ditarik kembali masuk ke dalam batu. Namun, sebelum semuanya menghilang, suara tua itu berbicara lagi. Kau belajar. Tidak semua yang tua boleh disentuh tanpa hormat. Angin dingin berhembus melewati lorong. Lalu sunyi kembali. Jatmiko berdiri perlahan. Ia menoleh ke belakang. Lorong yang tadi terasa sangat panjang, kini terlihat pendek seperti lorong biasa. Tidak ada patung jatuh, tidak ada bayangan. Hanya dinding batu tua dengan ukiran yang diam seperti sebelumnya. Jatmiko berjalan keluar dengan langkah cepat. Ketika ia melewati gerbang candi, langit sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu kecil dari desa di kejauhan terlihat berkelip di lereng bukit wilayah Karangasem. Ia berhenti sejenak di luar kompleks. Tangannya masih gemetar. Refleks ia membuka galeri kamera untuk memastikan foto-foto tadi. Satu persatu foto muncul. Relief, patung, gerbang, lorong. Namun ketika ia membuka foto terakhir yang ia ambil di dalam lorong, jantungnya langsung berdegup keras. Foto itu tidak menunjukkan bayangan, tidak menunjukkan patung bergerak. Hanya ada satu gambar. Gambar Jatmiko sendiri yang sedang berlutut di lantai batu. Diambil dari belakangnya. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya saat ia melakukan penghormatan tadi. Tangan Jatmiko terasa dingin. Ia yakin sekali. Tidak ada siapapun di sana ketika ia berlutut. Ia perlahan menutup kamera. Malam itu Jatmiko memutuskan pergi dari kompleks candi tanpa mengambil foto lagi. Namun beberapa minggu setelah kembali ke Jawa, saat ia mulai menyusun foto-foto untuk bukunya, ia menemukan satu hal yang tidak pernah ia ambil. Sebuah foto tambahan di folder kameranya. Foto halaman dalam Candi Karangasem pada malam hari. Semua patung di halaman itu berdiri diam seperti biasa. Namun di antara patung-patung itu, ada satu sosok manusia. Tinggi, hitam, tanpa wajah. Berdiri tegak menghadap kamera. Dan ketika Jatmiko memperbesar gambar itu, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sosok itu memegang kamera yang sama seperti miliknya. Seolah-olah, sekarang ada penjaga baru yang berdiri di antara patung-patung candi. Dan penjaga itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya.